Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Kali ini saya akan membagikan peraturan terbaru dari Menpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Jadi aturan terbaru sudah tidak pengadaan CPNS atau P3K lagi, tetapi disebut ASN atau aparatur sipil negara. Karena ASN terdiri dari CPNS dan P3K. Untuk perbedaannya sudah pernah saya bahas pada video di atas. Baik, sebelum saya membahas, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Yang sudah melakukannya, saya doakan semoga bisa jadi ASN tahun ini. Buat yang ingin file ini bisa download di Telegram, yang link joinnya ada di deskripsi, dan mari kita bahas. Jadi pada pasal 5 dijelaskan pengadaan tahun ini ada PNS dan P3K untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Yang sedikit berbeda adalah pada pasal 7 dijelaskan bahwa pengadaan pegawai ASN dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. Tingkat nasional untuk mengisi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, sedangkan yang tingkat instansi untuk mengisi kebutuhan P3K pada jabatan fungsional. Kemudian tingkat nasional seleksinya dilakukan oleh Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional, sedangkan tingkat instansi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi. Kemudian pada pasal 8 seleksinya masih tetap terbagi menjadi formasi umum dan khusus seperti sebelumnya. Umum untuk semua orang, sedangkan khusus untuk tenaga honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun dan masuk ke dalam database BKN. Sebenarnya aturan ini ditujukan sebagai pedoman pengadaan pegawai ASN untuk instansi pusat dan daerah. Jadi aturan ini ke bawah hanya membahas alur-alur pengadaan saja. Secara singkat alurnya sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman lowongan selama 15 hari kalender tentang jenis pengadaan formasi hingga kuota yang dibutuhkan serta penempatannya. Yang kedua, tahap pendaftaran yang seperti biasa mensyaratkan usia 18-35 tahun untuk CPNS dan 20-1 tahun sebelum usia pensiun untuk P3K. Detailnya dapat dibaca pada pasal 23. Nah, untuk pendaftaran ini kalau biasanya melalui web SSC ASN, sekarang dapat dikecualikan untuk pengadaan tingkat instansi, seperti yang dijelaskan pada pasal 25. Jadi tidak perlu melalui web SSC ASN lagi. Web SSC ASN dapat diakses melalui link sscasn.bkn.go.id. Kemudian yang ketiga adalah seleksi. Seleksi ini terdiri dari seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk formasi CPNS. Dan untuk formasi P3K adalah seleksi kompetensi. Ya betul, P3K tesnya cuma sekali, tetapi memuat banyak komponen yang sudah pernah saya bahas pada video yang dapat diklik di tombol di atas. Sedangkan untuk pembahasan soal CPNS, teman-teman dapat menonton video ini. Selain tes di atas, ada juga SKB tambahan bagi formasi tertentu. Kalau tes ini tergantung instansi yang dilamar. Biasanya sih di tingkat kementerian atau instansi pusat. Dan SKB tambahan nilainya tidak boleh lebih dari 50% dari nilai SKB secara keseluruhan untuk yang tesnya menggunakan CAT atau komputer. Dan tidak boleh lebih dari 10% dari nilai SKB secara keseluruhan untuk SKB yang tidak menggunakan komputer seperti tes fisik atau wawancara. Nah, ini untuk meminimalisir kecurangan atau istilahnya mengkatrol nilai yang sering dilakukan oknum-oknum nakal. Tetapi batas maksimal nilai tadi sedikit berbeda bagi instansi daerah. Di daerah batasan maksimal SKB tambahan adalah 40% dan tidak boleh menggunakan interview. Jadi hanya bisa menggunakan CAT atau komputer. Kemudian yang keempat adalah tahapan masa sanggah yang selalu dilakukan di setiap selesai pengumuman, baik pengumuman hasil seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Dan tahapan yang terakhir adalah pengumuman akhir yang dilanjutkan dengan penetapan NIP dan NIPPPK. Nah, begitulah kurang lebih isi Permenpan terbaru tentang pengadaan ASN. Kira-kira teman-teman masih bingung yang mana? Kalau misal ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar.
Untuk jadwal yang jelas bulan Agustus ini, kalau nggak mau ketinggalan, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Insya Allah ke depan saya juga akan membahas soal-soal untuk belajar, baik CPNS maupun P3K. Terima kasih, saya Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.